Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah memasuki tahun ajaran 2020-2021. Selamat datang di kelas 6. Pada kesempatan hari ini kita akan memulai dari mapel matematika dengan pokok bahasan bilangan bulat. Sebelum itu, Bunda berpesan kepada anak-anak semuanya tetap belajar di rumah, jaga kesehatan. Apabila keluar dari rumah, gunakan masker dan cuci tangan secara teratur. Kade pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan bilangan bulat negatif termasuk menggunakan garis bilangan. Jangan lupa simak video berikut ini. Yang pertama, kita akan mengenal bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari 3, yaitu bilangan asli, bilangan nol, dan bilangan lawan dari bilangan asli. Apa itu bilangan asli? Bilangan asli adalah bilangan yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan asli disebut bilangan bulat positif. Sedangkan bilangan nol merupakan pembatas antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Apa itu bilangan bulat negatif? Bilangan bulat negatif merupakan lawan dari bilangan asli. Terdiri dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Contoh, bilangan asli 1, maka bilangan lawannya adalah negatif 1, dan seterusnya. Sehingga lawan bilangan asli disebut bilangan bulat negatif. Perhatikan garis bilangan berikut ini. Bilangan 0 merupakan bilangan pembatas antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan bilangan 0. Sedangkan bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri bilangan 0. Perhatikan kasus-kasus berikut ini penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Kasus 1. Es batu dimasukkan freezer suhunya 6 derajat Celcius di bawah 0. Maka kalimat matematikanya suhu es negatif 6 derajat Celcius. Kata kunci di bawah maka menunjukkan bilangan itu negatif. Kasus kedua. Terumbu karang ditemukan 18 meter di bawah permukaan laut. Maka kalimat matematikanya kedalaman terumbu karang negatif 18 meter. Kata kuncinya di bawah, artinya bilangan tersebut bersifat negatif. Kasus ketiga, seorang pedagang mengalami kerugian sebesar Rp100.000. Maka kalimat matematikanya Kerugian bersifat negatif, artinya mengalami kerugian negatif 100.000. Kasus keempat. Seorang anak turun 5 tangga dari posisi sebelumnya. Maka kalimat matematikanya, perhatikan kata kunci turun. Artinya, turun itu negatif 5. Seorang anak berjalan mundur 5 langkah. Maka kalimat matematikanya perhatikan kata mundur. Mundur bersifat negatif, yakni mundur 5 langkah atau mundur negatif 5. Kasus yang kelima, jagung yang dijemur menyusut 2 kuintal. Kalimat matematikanya, perhatikan kata kunci menyusut. Kata kunci menyusut bermakna negatif, sehingga jagung menyusut negatif 2 kuintal. Kasus yang keenam, ketinggian menara 30 meter di atas permukaan tanah. Maka kalimat matematikanya di atas.
sehingga bersifat positif. Tinggi menara positif 30 meter. Anak-anak perlu diingat bahwa penulisan positif tidak harus diikuti tanda plus, namun langsung saja ditulis 30 meter. Kasus yang ketujuh, seorang pedagang mendapat keuntungan sebesar 100.000. Maka kalimat matematikanya, perhatikan kata kunci keuntungan. Ketika keuntungan, maka bersifat positif, bernilai positif, sehingga keuntungannya positif 100.000 atau langsung ditulis 100.000 tanpa dituliskan tanda plus di depannya ya. Untuk kasus yang ke-8, seorang anak naik tangga dari posisi sebelumnya. Seorang anak berjalan maju 5 langkah. Perhatikan kata kunci naik dan maju. Ketika ada kata kunci naik dan maju, maka hasilnya akan bernilai positif, yaitu naik positif 5 tangga dan maju positif 5 langkah, atau langsung ditulis 5 tangga atau 5 langkah. Kasus yang ke-9, siswa menjawab 5 soal benar. Kalimat matematikanya benar sama dengan positif 5 atau 5. Siswa menjawab soal salah, kalimat matematikanya negatif 5. Maaf, untuk yang bagian ini salah ya. Yang benar hanya negatif 5. Maafin Bu Nita ya. Kasus yang ke-9, Wisnu memberi 3 kelereng ke Ihsan. Kata kunci memberi berarti bernilai negatif. Jadi Wisnu memberi itu sama dengan negatif 3. Fahri mengambil 7 kelereng dari kantong. Kalimat matematikanya ketika mengambil maka bersifat negatif 7. Hana membeli 5 buku. Kalimat matematikanya ketika membeli maka bernilai positif, yaitu positif 5. Perhatikanlah kata-kata kunci berikut ini. Bila dalam soal cerita terdapat kata atau kalimat keuntungan, skor benar, menambah, membeli, maju, naik di atas permukaan laut, di atas permukaan tanah, mengembang, maka bilangan tersebut bernilai positif. Kesimpulan yang kedua, apabila ditemui kata kunci seperti kerugian, skor salah, memberi, mundur, turun, di bawah permukaan laut, di bawah permukaan tanah, menyusut, di bawah suhu 0 derajat Celcius, maka bilangan tersebut bernilai negatif. Perhatikan kata kunci ini baik-baik untuk menyelesaikan soal pada kegiatan 1 berikut ini. Jangan lupa dikerjakan ya. Fotokan hasil kegiatan 1-mu dan kirim ke wali kelas masing-masing. Mari kita lanjut kegiatan kedua, yaitu mengenal garis bilangan. Sudah pernah Bu Nita singgung di awal bahwa garis bilangan ini nanti terdiri dari bilangan 0, yaitu pembatasnya, dan bilangan bulat positif yang terletak di sebelah kanan bilangan 0, dan bilangan bulat negatif yang terletak di sebelah kiri angka 0. Perhatikan, penting. Semakin ke kanan bilangan, maka nilainya akan semakin besar. Sebaliknya, semakin ke kiri, maka nilainya akan semakin kecil. Sebagai contoh, min 3 posisinya di sebelah sini ya, negatif 3. Bandingkan dengan negatif 1 yang berada di sini.
Karena negatif 3 berada di sebelah kiri negatif 1, maka negatif 3 nilainya lebih kecil daripada negatif 1. Contoh yang kedua, negatif 2 perhatikan letaknya di sebelah sini. Kita bandingkan dengan angka 3. Kita bandingkan dengan bilangan 3. Maka bilangan 3 itu letaknya di sebelah kanan negatif 2. Sehingga negatif 2 itu terletaknya di sebelah kiri bilangan 3. Sehingga negatif 2 ini nilainya lebih kecil daripada bilangan 3. Atau 3 lebih besar dari negatif 2. Ini contohnya, negatif 3 titik-titik dari 4. Negatif 3 di sini. 4-nya di sebelah sini anak-anak. 3-nya ada di sebelah kiri, negatif 3-nya. Sedangkan 4 ada di sebelah kanan sini. Maka negatif 3 ini bersifat lebih kecil ya, sehingga tandanya seperti ini. Untuk contoh kasus yang kedua, yaitu mengurutkan. Kalau mengurutkan anak-anak, lihat terlebih dahulu bilangan negatifnya. Semakin besar angka negatifnya, maka itu nanti hasilnya akan semakin kecil. Contoh ada negatif 20 dan negatif 15 serta negatif 3. Maka yang paling kecil adalah negatif 20. Kalian lihat angkanya yang besar dulu. Semakin besar angkanya, kalau diikuti tanda negatif, maka nilainya akan semakin kecil. Ingat, semakin besar bilangan namun bernilai negatif, maka besarnya akan semakin kecil. Begitupun sebaliknya. Ini ya contohnya, ada negatif 100 dan negatif 50. Angkanya lebih besar 100, diikuti tanda negatif, maka negatif 100 bernilai lebih kecil daripada negatif 50. Pada kegiatan 2 ini nanti anak-anak akan memberi tanda kurang dari atau lebih dari soal berikut ini. Nah, tadi anak-anak sudah mempelajari operasi bilangan bulat. Apabila masih bingung, putar kembali videonya ya. Jangan lupa setelah ini kirim tugasmu ke wali kelas masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.